Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang diperintah Allah, malaikat yang tugasnya yang khusus mencari kelompok-kelompok yang berzikir kepada Allah. Lalu malaikat itu menjalankan perintah Allah di mana ada majelis zikir, di mana ada kelompok yang berzikir kepada Allah, malaikat itu datang mengerumuninya lalu memanggil malaikat-malaikat yang lainnya. Lalu malaikat itu ditanya oleh Allah, Bapak Ibu. Malaikat ditanya oleh Allah, wahai para malaikat-malaikatku, saat ini kalian berada di mana? Walaupun Allah tahu sesungguhnya para malaikat itu berada di mana. Malaikat menjawab, ya Allah, saat ini aku berada di tengah-tengah hamba-Mu yang mereka sedang menyebut pujian-pujian-Mu, ya Allah. Wahai para malaikat-malaikatku, selain itu apa-apa yang diharapkan orang yang berzikir itu kepadaku, kata Allah. Malaikat menjawab, Bapak Ibu, ya Allah, Bapak Ibu yang hadir berpakaian putih, semua yang hadir di dalam berzikir, mereka berbondong-bondong berzikir adalah mengharapkan berkah dan mengharapkan surga-Mu, ya Allah. Wahai para malaikatku, kata Allah, apakah mereka tahu surgaku? Demi Allah, para orang yang berzikir itu belum pernah tahu surga-Mu, ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu surgaku, kata Allah? Ya Allah, kalau mereka tahu surga-Mu, mereka tidak akan ada yang bekerja, mereka terus akan menerus beribadah kepada-Mu, ya Allah. Wahai para malaikat-malaikatku, selain itu apa yang diharapkan dariku mereka itu? Malaikat menjawab, Bapak Ibu, ya Allah, kelompok berzikir itu dengan ikhlas hadir, mereka ingin memperoleh berkah dan perlindungan dari neraka-Mu, ya Allah. Wahai para malaikat-malaikatku, kelompok berzikir itu apakah tahu neraka-Ku, kata Allah. Demi Allah, kelompok-kelompok berzikir itu belum pernah tahu neraka-Mu, ya Allah. Bagaimana kalau mereka tahu neraka-Ku, kata Allah. Ya Allah, kalau mereka tahu neraka-Mu, pasti mereka akan ketakutan, pasti mereka akan bertaubat terus menerus dan beribadah kepada-Mu, ya Allah. Lalu setelah zikir secara kelompok, orang-orang berzikir telah bersurat, telah selesai, malaikat itu naik ke langit 7. Inilah yang disebut ke pintu langit, Bapak Ibu. Para malaikat naik ke langit 7 menyampaikan kepada Allah. Ditanya lagi oleh Allah para malaikat-malaikat itu, wahai para malaikat-malaikatku, kalian tadi telah menyaksikan kelompok-kelompok yang berzikir kepada Kau itu di bumi itu. Apa yang mereka kerjakan? Malaikat menjawab, Bapak Ibu, ya Allah, aku tadi telah melihat hamba-Mu yang berzikir, mereka tidak diam, mereka mengucapkan wa yaskuruna wa yahmaduna wa yusabbihuna. Ya Allah, mereka mengucapkan kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil. Ketika Allah memberikan pertanyaan kepada malaikat dan malaikatnya menjawabnya seperti itu, maka Allah berfirman, ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikanlah wahai seluruh para malaikat-malaikatku, kata Allah, bahwa seluruh orang-orang yang hadir berzikir itu akan Aku ampuni dosa-dosanya serta akan Aku kabulkan seluruh hajat-hajatnya. Satu malaikat, Bapak Ibu, usul kepada Allah, ya Allah, aku telah melihat hamba-Mu yang hadir di dalam majelis berzikir itu, lalu orang itu tidak bertujuan untuk berzikir kepada-Mu yang aku maksud, ya Allah. Orang itu hanya mondar-mandir saja, apakah orang itu memperoleh berkah dan rahmat dan ampunan-Mu, ya Allah? Allah berfirman, Bapak Ibu, qaumun la yasqa bihim, wahai para malaikat-malaikatku, siapapun yang hadir di dalam majelis berzikir itu, walaupun orang itu tidak bertujuan untuk berzikir kepadaku, tetap akan Aku ampuni dosanya serta akan Aku kabulkan hajat-hajatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzikir adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah. Dzikir adalah merupakan taubatan kita kepada Allah. Dzikir adalah merupakan kita bertakwa kepada Allah. Apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, apapun yang menjadikan persoalan, seluruh persoalan kita, mintalah kepada Allah, karena Allah telah menyiapkan sarananya di dalam berzikir. Walillahil asmaul husna fad'u biha, mintalah kepadaku dengan sarana asmaul husna yang Aku siapkan, kata Allah. Pantaslah kita, Bapak Ibu, kita berzikir dengan mengucapkan
kita meminta kepada Allah dengan ucapan-ucapan Asmaul Husna, maka kita berniat kita meminta bersama-sama kepada Allah hajat-hajat kita tentunya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, zikir adalah merupakan takwa kita kepada Allah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang sangat hebat. Orang yang tidak pernah putus asa, apalagi selalu susah hidupnya. Karena apa? Hidupnya telah dijamin oleh Allah Bapak Ibu. Orang yang bertakwa hidupnya telah dijamin oleh Allah. Berapapun persoalan yang dihadapinya, berapapun problem yang dihadapinya, hidupnya akan dijamin oleh Allah. Hal ini ditegaskan di Al-Quran. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dari seluruh kesulitan yang dihadapinya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka banyaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengajarkan kita agar kita diberkahi Allah dan diberikan kemudahan dan selalu diberikan rezeki dari Allah, selalu diberikan pengampunan. Bacalah dengan perbanyak dengan istighfar, karena istighfar kepada Allah selain kita meminta ampun dan dapat mendatangkan rezeki dari Allah. Guru kita pernah menyatakan, seorang yang mau hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, bacalah pertama istighfar kepada Allah. Yang kedua adalah perbanyaklah dengan kalimat la ilaha illallah. Dan yang ketiga adalah perbanyaklah dengan kalimat tasbih. Istighfar dapat mendatangkan rezeki dari Allah. Istighfar tidak pernah memutuskan rezeki dari Allah. Istighfar selalu mendatangkan kemudahan dari Allah. Astaghfirullahaladzim, kita berbanyak. La ilaha illallah adalah kalimat yang bisa menolak bala dan bisa menolak malapetaka, sebagaimana Rasul pernah mengatakan Bapak Ibu. Barang siapa yang mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dibebaskan dari 99 malapetaka. Serendah-rendahnya malapetaka itu adalah malapetaka kesusahan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, bacalah perbanyak dengan kalimat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat ini Bapak Ibu bisa mendatangkan ketentraman. Siti Fatmah putri Rasul pernah menghadap kepada Rasul. Dia mengatakan, wahai ya Rasul, berikanlah aku satu budak untuk mengatasi seluruh problem rumah tanggaku, karena aku banyak mengalami rumah tangga yang banyak keresahan. Rasul menjawab, wahai Siti Fatmah, untuk mengatasi seluruh problem rumah tanggamu tidaklah memerlukan satu bantuan seorang budak. Cukup bacalah hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tasbih ini adalah dapat mendatangkan kedamaian dan ketentraman. Kalau kita sering mendapatkan suatu kecekcokan di dalam rumah tangga kita, perbanyaklah dengan kalimat tasbih, karena kalimat tasbih dapat mendatangkan ketentraman baik untuk keluarga kita, pribadi kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, ketika di perjalanan, ketika Rasul diangkat ke langit 7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan, Muhammad, sampaikanlah salamku kepada umatmu bahwa sesungguhnya di dalam surga itu tanah yang sangat luas, sangat harum. Tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kalimat tasbih Bapak Ibu kita baca, Allah akan bangunkan satu menara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kalimat tasbih yang kita baca, makin besar harapan Bapak Ibu tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala.